Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 dan firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan, kita menyupai suatu ungkapan yang jelas untuk kita ingat bersama bahwa firman Allah itu adalah hidup dan kuat. Sebagai orang percaya, kita menemukan hidup ini dalam perjalanan seringkali kita merasa ragu dengan firman Allah. Kita masih merasa mungkinkah itu terjadi? Tetapi Alkitab dengan jelas katakan dia hidup dan kuat, jauh lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah, saudara-saudara, kuat di sini memberi suatu pengertian bahwa firman Tuhan itu aktif. Jadi, firman Tuhan itu bukan suatu yang pasif, tetapi dia aktif, dia operatif dan efektif. Itulah yang diterjemahkan tentang kuat di dalam Alkitab. Sebab itu, kalau kita lihat di dalam buku Yesaya pasal yang ke-55, bagaimana firman Tuhan ingatkan kepada kita orang percaya bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia aktif, dia tidak pasif. Dikatakan Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita melihat di sini jelas sekali firman Tuhan itu dia aktif, dia efektif. Sebab itu dikatakan ketika dia keluar dari bibir mulut Bapa di surga, maka dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada dia untuk dilaksanakan. Sebab itu kita melihat tidak ada satu iota dalam Alkitab yang tidak akan digenapi. Kenapa? Karena Alkitab atau firman Allah itu aktif. Dia tidak pasif. Nah, sebab itu kita melihat dari pernyataan ini, maka kita harus menyadari bahwa apa yang dikatakan Tuhan, yaitu firman Allah, dia tidak ada kelemahannya. Sebagai manusia kita bisa mencari di mana kira-kira kekeliruan atau kelemahan dari suatu perkataan, tetapi Alkitab adalah suatu perkataan yang benar, yang aktif, dan ketika dia keluar, dia akan mengerjakan apa yang menjadi pesan dari Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang keempat, dia menceritakan bagaimana pekerjaan yang aktif, yaitu pekerjaan yang besar. Dikatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penantang. Paulus menceritakan bagaimana pentingnya bagi dia dan begitu perlu dia kerjakan, karena yang dia kerjakan adalah pekerjaan yang besar. Jadi firman itu adalah pekerjaan besar dan penting, walaupun
ada banyak rintangan, ada banyak hambatan. Kita menemukan Injil diberitakan banyak saja yang menghambat. Membuka pelayanan, membuka suatu pelayanan di mana saja kita seringkali mendapatkan larangan. Kenapa? Karena selain kekuatan yang dimiliki Tuhan, maka tidak ada kekuatan lain yang bisa melawan kekuatan firman itu. Sebab itu, ketika firman itu dilepaskan, maka banyak penantang. Sebab itu Paulus dalam banyak kesempatan dia katakan, di sini banyak kesempatan baik bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, yang penting, sekalipun banyak penantang. Firman adalah pekerjaan besar yang harus kita kerjakan. Harus disampaikan dengan terus terang. Harus disampaikan dengan seluruh kebenarannya. Karena itu pekerjaan besar. Kita melihat langit dan bumi diciptakan hanya dengan firman. Dan itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, yang menolong kita. Itu pekerjaan besar, bukan pekerjaan biasa-biasa. Sebab itu buku Ibrani katakan tadi, firman Allah itu hidup dan kuat karena dia mengerjakan pekerjaan yang besar. Kita melihat apa yang terjadi dengan Timotius. Rasul Paulus katakan, Timotius itu mempunyai iman. Ternyata iman yang ada pada Timotius itu adalah iman yang pertama kali hidup di dalam neneknya, yaitu Lois dan ibunya Eunike, kemudian bertumbuh juga di dalam diri Timotius. Karena apa? Firman mengerjakan pekerjaan yang besar. Dan bagian lain Rasul Paulus katakan, firman Tuhan itu berguna untuk memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, memberitahukan kepada kita segala kekurangan kita. Karena itu adalah pekerjaan yang besar, yang bisa merubah manusia, yang bisa memperbaiki kehidupan manusia dalam perjalanan hidupnya. Dalam buku Filemon, pasal yang pertama ayat yang ke-6, di situ firman Tuhan katakan, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi kita melihat pekerjaan yang besar, pekerjaan yang kuat, pekerjaan yang aktif akan mengerjakan pengetahuan yang dikerjakan di dalam firman bagi kita untuk kemuliaan Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menganggap remeh firman Tuhan. Sebab itu ketika kita menganggap ringan firman Allah, hukumannya berat. Sebab itu firman Tuhan adalah pekerjaan besar yang Tuhan lepaskan ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan manusia. Sebab itu mari, sepanjang hari ini kita perlu merenungkan firman Allah. Kita perlu membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah. Kenapa? Karena firman itu akan mengerjakan pekerjaan yang besar di dalam diri kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur karena kami percaya firman-Mu adalah hidup dan punya kekuatan. Sebab itu kami datang kepadamu setelah kami diingatkan melalui firman Tuhan. Tolong kami Bapa supaya bibir mulut kami ini selalu memperkatakan firman. Biarlah pikiran kami selalu memikirkan firman. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar. Hal-hal yang luar biasa yang Engkau kerjakan melalui kehidupan ini. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Supaya kami tidak ada di dalam kumpulan pencemooh. Kami tidak ada di jalan orang berdosa. Tapi kami ada di tempat yang benar. Yaitu yang kesukaan kami adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Sehingga apa saja yang kami kerjakan, itu pasti berhasil. Sebab itu Engkau tolong umat-Mu yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berbisnis, yang akan pergi kuliah atau belajar, dan juga yang ada tinggal di rumah dengan kesibukan rumah tangga.
Tuhan tolong kami Bapa. Biarlah firman kami tidak abaikan, tapi kami renungkan siang maupun malam. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami, ada banyak hal-hal besar yang Tuhan kerjakan melalui firman yang kami renungkan, melalui firman yang kami ucapkan setiap hari dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari yang baru ini. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Biarlah di dalam kehidupan ini nama-Mu saja, yaitu nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mulaikan hari yang baru ini dengan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hari Selasa di mana Pelprip Bethesda akan beribadah. Silakan saudara datang di ruangan Alfa Omega. Ibadah mulai jam 6 sore. Juga disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.